Pada saat itu, Klein bahkan percaya bahwa dia telah pulang kembali ke bumi. Namun, lampu gas elegan yang dikelilingi oleh kisi-kisi kuningan dan kaleng perak bertatahkan perak, tempat Old Nail menyimpan kopi handground-nya, membuatnya mengenali kenyataan di mana dia berada. Transmigrator, Kaisar Rosel, apakah dia benar-benar sesama senegara denganku? Dia menggunakan bahasa Cina sederhana yang tidak ada di dunia ini, untuk menyimpan rahasia. Dengan perasaan yang tak terlukiskan dalam mengidentifikasi teman senegara di dunia yang berbeda, Klein dengan cepat membaca 3 halaman. Tanggal 18 November, benar-benar masalah yang menarik. Eksperimen luar angkasa dan kesalahan yang kebetulan membuatku menemukan seseorang yang menyedihkan. Ia tersesat dan terperangkap dalam pekatnya kegelapan di tengah badai. Ia hanya bisa mendekati realitas dunia ini pada malam bulan purnama setiap bulannya. Namun, ia tidak dapat mengirimkan suara tangisannya. Ia beruntung bertemu denganku, protagonis era ini. Setelah membaca paragraf yang kutulis di atas, tiba-tiba aku merasa agak sedih. Bahkan bahasa Mandarinku ditulis layaknya sebuah terjemahan. 4 dekade telah berlalu dengan cepat. Kenangan masa laluku terasa lebih seperti mimpi. 1184, tanggal 1 Januari. Di gala tahun baru yang meriah, Lady Florena benar-benar luar biasa. Tanggal 2 Januari, semua diplomatku seorang idiot. Tanggal 3 Januari, aku membuat pilihan tergesa-gesa saat itu. Kalau dipikir-pikir, aku seharusnya memilih apprentice, sir, atau marauder. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengulanginya. Tanggal 4 Januari, mengapa anak-anakku begitu bodoh? Aku telah mengulanginya berkali-kali. Jangan terbuai oleh para penipu itu. Hal utama tentang ramuan bukanlah tentang menguasainya, tetapi mencernanya. Bukan tentang untuk memanfaatkan kekuatannya, tetapi berakting. Dan nama ramuan, itu bukan hanya simbolis semata, tetapi citra konkret, dan kunci, untuk pencernaan ramuan itu. Tanggal 9 September, aliansi yang menentangku telah dibentuk. Feisak dari utara, Lon dari timur, Feina Potter dari selatan. Musuhku akhirnya bergabung, tetapi aku tidak takut. Aku akan menggunakan fakta untuk mengajari mereka bahwa generasi dengan kekuatan senjata dan pengetahuan tidak dapat dilawan dengan sekuen rendah dan penambahan jumlah semata. Selain itu, bukan seolah-olah aku tidak memiliki bawahan, karena di kelas yang lebih tinggi, hehe, apakah mereka lupa siapa aku? Tanggal 23 September, aku telah kehilangan komunikasi dengan kapal yang mencari Forsaken Land of the God. Aku harus mempertimbangkan menciptakan telegraf nirkabel. Aku harap itu tidak akan terpengaruh oleh badai. Tanggal 24 September, Nona Ithaka lebih memikat daripada Lady Florena. Mungkin, aku sedang bernostalgia tentang masa mudaku. Karena kerumitan karakter dalam bahasa Cina sederhana, huruf ini sedikit lebih besar dari biasanya, yang menyebabkan lebih sedikit cerita pada setiap halaman. Selanjutnya, untuk tujuan pelestarian dan penelitian, bagian belakang setiap halaman dibiarkan kosong. Namun meski begitu, Klein masih merasakan gejolak emosi ketika dia membaca buku harian itu. Secara khusus, deskripsi Kaisar Rosel tentang inti ramuan membuatnya merasa seperti dia menemukan jalan menuju sebuah solusi. Dia senang mengetahui rahasia yang tak ternilai. Mungkin, ini akan menjadi petunjuk bagi jalan masa depanku sebagai Beyonder. Ya, ketiga halaman itu memiliki entry pada waktu yang berbeda. Tampaknya Kaisar Rosel hanya menulis tahun pada entry pertama untuk setiap 1 tahun cerita. Tidak dapat ditentukan tahun mana yang mengacu pada 2 halaman dengan awalan September dan November. Siapa rekan menyedihkan yang ia temukan? Apa sebenarnya arti, mencerna, dan akting? Di mana letak tanah yang ditinggalkan para dewa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kepala Klein. Itu membuatnya bersemangat untuk segera mengumpulkan semua buku harian Kaisar Rosel dan membacanya dari depan ke belakang. Klein, pada saat itu, Old Nail bertanya dengan bingung padanya. Klein tersentak bangun ketika dia buru-buru menutupinya dengan tawa. Aku pikir aku akan menjadi yang paling istimewa. Aku sedang mencoba menguraikan dan menafsirkannya. Kamu benar-benar pemuda. Old Nail mengangguk, tertawa. Aku juga pernah percaya bahwa aku adalah yang paling istimewa juga. Klein membalik-balik ketiga halaman di tangannya dan setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menyerahkannya kepada Old Nail dan tanpa berpikir bertanya, apakah kita hanya memiliki beberapa halaman ini? Aku ingin melihat lebih banyak buku harian Kaisar Rosel. Apakah kamu pikir akan ada banyak? Old Nail membelai naskah ketika kerutannya semakin dalam dari cemoohannya. Tidak banyak insiden dalam setahun yang melibatkan Beyonders dan misteri untuk diselidiki. Alasan utamanya adalah kepunahan secara bertahap dari beberapa spesies luar biasa yang melanda benua utara kita. Tanpa mereka, tidak akan ada banyak ramuan di masa depan.
menyebabkan jumlah Beyonders berkurang seiring waktu. Selama beberapa abad terakhir, naga, raksasa, dan elf telah menjadi sejarah dalam buku. Bahkan si Fauk tidak lagi terlihat di dekat perairan pantai. Mendengar ini, Klein tiba-tiba teringat akan Mim. Dia segera berkata sambil tersenyum, aku pikir sudah waktunya untuk membentuk asosiasi perlindungan naga dan raksasa. Old Nail tampak bingung ketika mendengar itu. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencari tahu apa artinya itu. Setelah mencari tahu maknanya, dia mengetuk meja dan tertawa dengan sungguh-sungguh dengan cara yang tidak sopan. Haha, Klein, kamu benar-benar lucu. Ini adalah tradisi kerajaan Lon kita, sangat baik bagi seorang pemuda memiliki selera humor, aku percaya kita tidak boleh terlalu menyempitkan pikiran. Kenapa kita hanya melindungi naga dan raksasa? Itu harusnya disebut asosiasi perlindungan binatang fantastis. Tidak. Bagaimana kita bisa melupakan tanaman malang itu? Klein menggelengkan kepalanya. Mereka bertukar pandang dan memproklamirkan serentak, asosiasi perlindungan organisme fantastis. Keduanya tertawa diam-diam. Keanehan dan ketidakbiasaan atmosfer di antara mereka mereda. Hanya sedikit pemuda yang cukup menarik sepertimu akhir-akhir ini, di mana aku tadi? Tampak keriputan dari senyum Old Nail, ketika berkata, aku ingat. Tidak ada banyak insiden dalam setahun yang melibatkan Beyonders dan misteri. Para pemuja yang menghormati Kaisar Rosel adalah minoritas dari minoritas. Sudah cukup bagus bahwa kita dapat memperoleh 3 lembar naskah, katedral atau keuskupan besar lainnya mungkin memiliki beberapa. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia mengambil catatan persetujuan yang telah diletakkan Klein di atas meja sebelumnya dan melihatnya. Apakah itu peluru pistol, peluru senapan, atau peluru bertekanan uap? Ini revolver, jawab Klein jujur. Oke, aku akan pergi mengambil pelurunya. Ahem, apakah kamu memiliki sarung pistol? Sebagai seorang pria terhormat, kami tidak bisa membiarkanmu memiliki pakaian yang menggelembung di bawah pinggangmu di depan umum. Old Nail membuat lelucon yang mudah dimengerti semua orang. Tidak. Apakah aku juga perlu meminta kapten untuk memasukkannya ke dalam daftar? Klein tersenyum kooperatif. Old Nail berdiri dan berkata, tidak perlu, aku hanya perlu membuat catatan. Ini adalah barang aksesori. Ulangi setelahku, item aksesori. Apakah Anda seorang guru di masa lalu? Canda Klein. Aku menghabiskan beberapa waktu di sekolah minggu gereja dan sekolah gratis. Old Nail melambaikan surat itu dan mengeluarkan kunci dari laci. Dia kemudian membuka pintu besi yang menuju ke ruang dalam. Beyonder sepertinya tidak jauh berbeda dari orang biasa, Klein bergumam diam-diam sebelum melemparkan pandangannya ke meja tempat ketiga halaman buku harian itu berada. Kaisar Rosel memang terlibat dalam bidang misteri. Buku hariannya sangat berharga, bagi orang lain, mereka hanya potongan kertas bekas. Tidak diketahui kapan mereka akan berhasil diuraikan, tetapi mereka adalah harta berharga bagiku. Aku ingin tahu di mana lampiran buku harian yang tersisa. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak, pikiran Klein mengalami pergolakan karena dia hampir tidak bisa tenang. Ini berlanjut sampai Old Nail keluar dan menutup pintu besi. 10 peluru pemburu iblis, 30 peluru revolver, sarung pistol dari kulit sapi, dan bed unit ke-7, lencana Departemen Operasi Khusus. Tolong periksa dan cobalah. Ingatlah untuk menandatangani buku catatan. Old Nail meletakkan barang-barang di atas meja. Peluru revolver diatur dengan rapi dalam kotak kertas yang dibagi menjadi 3 lapisan. Peluru berkilauan dengan kilau kuning seperti peluru di rumah, tetapi mereka tampak lebih kecil. Adapun peluru berburu iblis, mereka disimpan di kotak besi kecil. Bentuknya identik dengan peluru revolver biasa, tetapi permukaannya berwarna perak. Setelah pemeriksaan yang lebih hati-hati, ada pola-pola yang rumit dan mempesona dengan lambang suci yang kecil, dengan warna hitam yang dihiasi bintang-bintang dan setengah bulan merah terukir di bagian bawah. Sarung kulit sapi terasa kokoh disertai ikat pinggang dan gesper. Di sampingnya ada lencana setengah ukuran telapak tangan. Itu berbahan logam dengan tulisan, Departemen Kepolisian Kabupaten Awa dan Unit ke-7, Departemen Operasi Khusus, yang tertulis dalam teks perak. Mereka membentuk hampir 2 lingkaran tertutup dan mengelilingi lambang polisi dengan 2 pedang dan mahkota. Sayangnya, ini bukan lencana Nighthawk, kata Klein setengah sedih dan setengah mungkin. Old Nail tersenyum dan mendesak Klein untuk menguji sarung pistolnya. Setelah dia melepas jaketnya, Klein mengambil sedikit usaha untuk mengikat sarungnya, yang tergantung sejajar di bawah ketiak kirinya. Tidak buruk, dia memakai jaketnya lagi. Old Nail menaksirnya dan mengangguk puas. Ini sangat cocok untukmu. Penilaianku seakurat seperti biasanya. Setelah memasukkan barang-barang lainnya ke dalam sakunya dan menandatangani buku catatan,
Klein melakukan percakapan singkat dan santai dengan Old Nail sebelum pergi. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menamparkan dahinya. Aku lupa mempelajari lebih lanjut tentang urutan dan ramuan. Ini semua akibat dari buku harian Kaisar Rosel. Pada titik ini, dia masih tidak menyadari apa urutan pertama dari jalur lengkap yang dimiliki gereja Dewi Evernight. Yang dia tahu adalah bahwa itu dimulai dengan sekuens 9. Rosanne rupanya menyebutkan sesuatu, The Sleepless. Saat Klein perlahan berjalan menuju tangga, seseorang turun. Dia mengenakan celana ketat yang membuatnya mudah bergerak. Kemeja putihnya tidak dimasukkan, dan dia memiliki temperamen romantis yang jelas dari seorang penyair. Dia tidak lain adalah inspektur polisi berambut hitam, bermata hijau yang sebelumnya datang untuk mencari tempat Klein. Mereka pernah bertemu di lantai atas sebelumnya, tetapi mereka belum bertukar kata-kata. Selamat sore, sapa Nighthawk seperti penyair muda sambil tersenyum. Selamat sore, aku yakin aku tidak perlu memperkenalkan diri. Jawab Klein penuh humor. Tidak perlu, aku memiliki kesan yang mendalam tentangmu. Nighthawk muda itu mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Leonard Michel. Midnight Put dari sekuens 8. Urutan 8, dia benar-benar seorang penyair. Klein tersenyum menjabat tangannya ketika dia kembali dengan sebuah pertanyaan, kau memiliki kesan mendalam tentangku. Mata hijau Leonard Michel dalam ketika dia menjawab dengan senyum yang sangat samar, kau memiliki disposisi khusus. Dia merasa dan terdengar sangat gay, ujung-ujung mulut Klein bergerak sedikit ketika dia hampir tidak berkata sambil tersenyum, aku sendiri tidak berpikir begitu. Setelah mengalami kecelakaan seperti itu, kamu tetap hidup meski tidak segera menerima perlindungan kami. Itu membuatmu cukup istimewa. Leonard menunjuk ke depan. Aku harus menggantikan kapten. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Klein berbalik untuk memberi jalan bagi Nighthawk. Ketika dia berjalan ke ujung tangga, Leonard Michel tiba-tiba berbalik dan menatap ke tanah batu yang diterangi oleh matahari terbenam yang berwarna kuning. Dia bergumam ke udara dengan lembut, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Memang tak ada yang spesial dengannya.